Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Retna Kristiana sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Mutu Konstruksi. Dan selamat malam teman-teman dari kelompok 4. Baiklah, perkenalkan saya Nafizatur Rahmi sebagai moderator yang akan membuka presentasi pada kali ini yang membahas tentang milestone ISO 9001 tahun 2015. Adapun nama kelompok dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Nafizatur Rahmi, Ahmad Faiz Cahyo, Dian Hadi Prabowo, Raca Noresa, dan Franz Ferdinand. Next. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini, poin pertama yaitu membahas tentang milestone ISO 9001 tahun 2015, lalu membahas klausul ISO 9001 tahun 2015, terus membahas tentang manfaat ISO 9001 tahun 2015, dan penerapan ISO dalam jurnal, serta yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, adapun pembahasan tentang ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang memberikan arahan yang jelas dan komprehensif untuk membantu bisnis atau organisasi dalam mencapai sebuah standar mutu yang diharapkan. Sehingga para pebisnis sudah sepantasnya mempelajari dan menerapkan ISO 9001 dalam proses bisnisnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Franz. Kepada Mas Franz, silahkan. Ya, slide selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan ISO 9001 tahun 2015. Yang kedua, bagaimana penerapan ISO 9001 tahun 2015 pada suatu organisasi berdasarkan penelitian sebelumnya. Next. Maksud dan tujuan mempelajari sejarah perkembangan ISO 1001 tahun 2015, memberikan gambaran manfaat penerapan ISO 9001 tahun 2015 pada suatu organisasi. Baik, yang berikutnya adalah milestone ISO 9001 2015. Jadi yang terupdate dari ISO 9001 adalah yang di tahun 2015 yang merupakan pengembangan dari ISO 9001 yang pertama sejak tahun 1987. Terus dilakukan revisi dan diterbitkan edisi-edisi yang terbaru di 94, 2000, dan 2008 sampai 2015. Berikut penjelasannya. Next. Jadi ISO sendiri sebenarnya berdiri tahun 1960. ISO didirikan untuk penyusunan dokumen dari suatu proses produksi atau organisasi. Kemudian di 1987 muncullah ISO 9001 untuk pertama kalinya yang standarisasi tentang manajemen mutu. Jadi dengan standar ini diharapkan semua organisasi dapat memastikan kualitas produk dan layanan itu sesuai dengan yang diharapkan. Next. Kemudian pengembangan yang dilakukan di tahun 1994 adalah membuat dokumentasi yang dibuat di periode sebelumnya menjadi lebih rinci. Kemudian berjalan yang tahun 1994 dan revisi kedua setelah itu di tahun 2000, ISO 9001 di tahun 2000 itu fokus jadi fokusnya itu bukan kepada mutu saja, jadi lebih dikembangkan kepada proses produksinya. Kemudian setelah fokus di mutu dan prosesnya, berlanjut terus hingga 2008 dilakukan pengembangan pada keterlibatan manajemen puncak. Jadi sudah ada 3 fokus pada pengembangan sampai dengan 2008. Yang berikutnya
yang terakhir di 2015. Ini adalah revisi terakhir yang dilakukan di ISO 9001 dengan penyesuaian pada ISO 14001 dan 45001 yang memfokuskan pada konteks organisasi, risiko, dan kesempatan serta lebih banyak kepada hasil mutu yang meet dengan kepuasan pelanggan. Artinya di sini juga dibahas lebih rinci tentang risiko-risiko dan bagaimana pendokumentasian risiko tersebut serta bagaimana untuk memitigasinya. Di tahun 2001 dilakukan terus pengembangan dari yang masih 2015 sampai sekarang belum terbit yang baru lagi, jadi yang terakhir adalah yang tahun 2015. Berikutnya, klausul ISO akan diterapkan oleh Mas Dian. Untuk yang berikutnya yaitu klausul ISO 9001/2015, yaitu menjelaskan 10 prinsip manajemen mutu yang mendasari ISO 9001/2015, termasuk kepemimpinan, pendekatan, proses, dan manajemen hubungan. Klausul ini merujuk pada kewajiban-kewajiban khusus yang harus dipenuhi baik itu dalam berorganisasi maupun perusahaan. Dalam 10 prinsip ini mencakup yaitu yang pertama ruang lingkup, acuan normatif, istilah, dan definisi. Dari ketiganya ini secara umum bersifat definisi atau istilah umumnya. Kemudian yang keempat adalah konteks dan kepemimpinan. Kemudian yang keenam perencanaan. Yang ketujuh adalah dukungan. Yang ke-8 operasional. Yang ke-9 evaluasi kinerja. Dan kemudian adalah peningkatan. Dari klausul tersebut, ini wajib ditetapkan agar mencapai standar yang diinginkan demi kepuasan pelanggan terhadap penggunaan produk atau jasa yang kita berikan. Setelah memenuhi syarat tersebut, kita akan mendapatkan manfaat dari ISO 9001/2015 ini. Salah satunya adalah mencantumkan manfaat penerapan ISO 9001/2015 bagi industri konstruksi seperti jaminan kualitas, peningkatan kepercayaan pelanggan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Agar mendapatkan manfaat dari ISO ini, kita memerlukan penerapan, yaitu antara lain yang pertama adalah plan. Plan ini adalah rencana. Rencana ini adalah meletakkan sasaran dan proses untuk memberikan hasil yang sesuai dan spesifikasi dengan menetapkan standar yang telah ditentukan. Kemudian yaitu adalah do atau mengerjakan, yaitu adalah mengimplementasikan proses, yaitu dengan cara menetapkan SDM yang dibutuhkan seperti SDM sumber daya manusia, peralatan proses, alat transportasi, dan komunikasi serta ya. Kemudian yang ketiga adalah cek atau periksa, yaitu dengan memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi. Ini yang terakhir adalah action atau tindak lanjuti. Di sini adalah menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan atau meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk perbaikannya, sehingga manfaat yang didapat dengan siklus PDCA ini atau plan to check dan action ini terutama untuk meningkatkan performa dan branding perusahaan. Kemudian penerapan ISO ini dari tugas yang sebelumnya kita mencari beberapa jurnal, diantaranya adalah pengaplikasian tingkat sistem manajemen mutu, yang kedua analisis penerapan sistem manajemen mutu, kemudian studi penerapan mutu ISO 9001 pada industri konstruksi di Indonesia, yang selanjutnya yaitu jurnal tentang hubungan implementasi manajemen ISO 2015 terhadap produk berkekurangan di Jakarta, dan yang terakhir jurnal yang kita dapat adalah implementasi sistem manajemen mutu terhadap PT Nindya Karya. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faiz
terhadap jurnal yang sudah diperoleh. Pengaplikasian tingkatan sistem manajemen mutu atau quality inspection, quality control, quality assurance, dan total quality management. Nah, masalah yang didapat dibutuhkan pengelolaan mutu, quality management dalam proyek konstruksi untuk memenuhi persyaratan mutu proyek. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penerapan manajemen mutu pada proyek konstruksi, khususnya pada proyek X. Didapat hasil yaitu setiap tingkatan manajemen mutu, quality inspection, quality control, quality assurance, dan total quality management dalam proyek X mampu diterapkan dengan baik dengan memperhatikan segala syarat-syarat penggunaan dan ketentuan yang berlaku. Setiap tingkatan manajemen mutu, quality inspection, quality control, quality assurance, dan total quality management dalam proyek X mampu diterapkan dengan baik dengan memperhatikan segala syarat-syarat penggunaan dan ketentuan yang berlaku. Lanjut. Adapun jurnal lain yang terkait dalam milestone ISO 9001 tahun 2019 yaitu dengan judul Analisis Penerapan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi berdasarkan ISO 9001 tahun 2015 pada PT Murni Karya Mandiri. Adapun masalah yang dibahas pada jurnal ini, bagaimana penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan PT Murni Karya Mandiri terhadap proyek pembangunan mall pelayanan publik. Dan tujuan pada pembuatan jurnal ini yaitu untuk menganalisis penerapan sistem manajemen mutu konstruksi berdasarkan ISO 9001 tahun 2015 pada PT Murni Karya Mandiri dalam melaksanakan pembangunan gedung kantor mall pelayanan publik tahun 2019. Dan hasil akhir dari jurnal ini yaitu analisis penerapan sistem manajemen mutu pada proyek pembangunan mall pelayanan publik Kota Bukit Tinggi. Maka berdasarkan tabel sistem skor audit mutu PT Murni Karya Mandiri termasuk dalam kategori baik dengan persentase 61% sampai 80% skala 100%. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 kelompok yang terdiri dari kontraktor, konsultan, pekerja perusahaan PT Murni Karya Mandiri sudah cukup baik dalam melakukan penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan dokumen yang ada dan pelaksanaan di lapangan pada perusahaan seperti dokumen rencana mutu. Nah, surat perjanjian kerja ini terdapat pada nomor 4 tahun 2019 dan dokumen pendukung lainnya. Dan dikatakan baik karena ketersediaan dokumen yang PT Murni Karya Mandiri miliki sudah memenuhi syarat sesuai standar dengan ISO 9001 tahun 2015, dibuktikan dengan sudah diterapkan sistem manajemen mutu, sudah adanya dokumentasi yang terorganisir dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu adalah studi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 pada industri konstruksi di NTT. Pada jurnal ini terdapat masalah yaitu adalah mengenai kebutuhan perusahaan jasa konstruksi dalam meningkatkan mutu produk, barang atau jasa seiring berkembangnya industri konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian tujuan dari jurnalnya yaitu adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem mutu ISO 9001 ini pada industri konstruksi di NTT pada level atau tingkat perusahaan dan juga mengkaji perbedaan persepsi dari beberapa stakeholder yaitu adalah para pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan mengenai manfaat, hambatan, dan motivasi yang mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan ISO 9001 ini. Kemudian dalam jurnal ini didapatkan kesimpulan atau hasil yaitu adalah tidak semua perusahaan itu sudah mampu menerapkan ISO. Yang terbanyak adalah perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan besar saja. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 di Provinsi NTT ini masih dalam kategori sedang atau artinya tidak tergolong baik dan tidak tergolong buruk juga. Yang berikutnya adalah jurnal mengenai hubungan implementasi sistem manajemen
mutu ISO 9001/2015 terhadap peningkatan standar mutu produk baja tulangan di Jakarta. Masalah yang dikemukakan dalam jurnal ini adalah apakah terdapat hubungan antara sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 dengan standar produk baja tulangan di Jakarta. Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis pengaruh implementasi sistem manajemen ISO 9001/2015 terhadap peningkatan standar mutu produk baja tulangan. Dan hasil yang didapatkan adalah adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 dengan mutu produk baja tulangan di Jakarta dalam jurnal ini. Selanjutnya. Lanjut ke jurnal yang terakhir, implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 PT Nindya Karya pada proyek construction of 9 new building and supporting infrastructure of Wind Raden Patah Palembang. Masalah yang ditemukan, apakah PT Nindya Karya sudah dapat mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 pada proyek tersebut. Tujuannya adanya jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 PT Nindya Karya pada proyek konstruksi of 9 new building and supporting infrastructure of Wind Raden Patah Palembang. Hasil yang didapatkan adalah kesimpulan yang diperoleh PT Nindya Karya sudah memiliki semua level dokumen mutu, yaitu manual mutu, prosedur, instruksi kerja atau standar operasional SOP, dan rekaman kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terbukti valid dan reliable. PT Nindya Karya terbukti telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2005. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu ISO 9001 tahun 2015 merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja operasional, mencapai tujuan bisnis, dan memuaskan stakeholder. Sekian presentasi dari kelompok 4, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.